memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar Tribunal. Untuk tak hanya itu, Tribunal, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun, dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan Tribunal sepanjang 18 cm, dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia Tribunal di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini Tribunal memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribunal, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan. Tribunal mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban, dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar, serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Tribunal, diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut, Tribunal. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dunia. Dan katanya driver Maxi sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang, kan? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di goreng. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal atau seperti apa ya, Bang? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah di Sunda be ini orang mana ini noh? Jatuh ke sana. Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan.
Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, Kan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuner, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyango Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman, Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad, Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tandalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga, Tribuners, dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan Tribuners sepanjang 18 cm dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia, Tribuners, di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini Tribuners memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan, Tribuners, mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang
baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Tribun harus diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut. Tribun. Baik, rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sial aha. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dulu. Dan katanya driver Maxi ya? Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang mana? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal atau seperti apa dia mana? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda lah. Ini orang mana ini noh? Ke sana. Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuners, selamat malam Andra. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyawan Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman, Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad, Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan
meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tangkalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tangkalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi, dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad, yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat, dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tangkalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga, Tribuners. Dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun, dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan, Tribuners, sepanjang 18 cm, dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia, Tribuners, di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini, Tribuners, memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan, Tribuners, mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban, dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar, serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian, Tribuners. Diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut, Tribuners. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dunia. Dan katanya driver lemak sih sebenarnya.
betul kegiatan hari-hari beliau driver taksi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang mana? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di gorengan. Apakah ini ada tanda-tanda kriminal atau seperti apa dia mana? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda lah. Ini orang mana ini noh? Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuners, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyawan Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian
lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi Tribuners, tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Takalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga. Tribuners, dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh. Maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan Tribuners sepanjang 18 cm dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia, Tribuners, di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini Tribuners memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan. Tribuners mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Tribuners, diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut, Tribuners. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dulu. Dan katanya driver Maxi sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang, kan? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal seperti apa ya, Bang? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda lah. Ini orang mana ini nah?
Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuners, selamat malam Andra. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyango Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tandalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga, Tribuners. Dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh
maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga dan juga orang-orang sekitar Tribunal. Untuk tak hanya itu, Tribunal, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun, dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan Tribunal sepanjang 18 cm, dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia Tribunal di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini Tribunal memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribunal, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan. Tribunal mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban, dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar, serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Tribunal, diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut, Tribunal. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dunia. Dan katanya driver Maxi ya? Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang, kan? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal seperti apa dia, kan? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Tidak. Di Sunda lah. Ini orang mana ini nah? Ke sana. Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan.
Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuner, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyango Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman, Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad, Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandralili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandralili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tandralili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga, Tribuners. Dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan, Tribuners, sepanjang 18 cm dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia, Tribuners, di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini Tribuners memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan, Tribuners, mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang
baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Tribun harus diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut. Tribun. Baik, rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sial aha. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dulu. Dan katanya driver Maxi ya? Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang kan? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal atau seperti apa dia Konan? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda lah. Ini orang mana ini noh? Jatuh ke sana. Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuner, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyawan Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman, Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad, Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan
meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tangkalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tangkalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi, dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, maksud saya belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad, yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat, dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tangkalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga, Tribuners. Dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun, dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan, Tribuners, sepanjang 18 cm, dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia, Tribuners, di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini, Tribuners, memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan, Tribuners, mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban, dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar, serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian, Tribuners. Diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut, Tribuners. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Nah, saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dunia. Nah, katanya driver Maxi ya?
Betul, kegiatan hari-hari beliau driver taksi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang mana? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyang. Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal atau seperti apa dia mana? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda lah. Beh. Ini orang mana ini noh? Ke sana. Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuner, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribunner yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyang Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman, Tribunner. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad, Tribunner. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, maksud saya belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian
lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi Tribuners, tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Takalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga. Tribuners, dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh. Maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan Tribuners sepanjang 18 cm dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia Tribuners di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini Tribuners memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan. Tribuners mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Tribuners, diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dunia. Dan katanya driver Maxi sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang mana? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda pembunuhan atau seperti apa dia mana? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda lah. Ini orang mana ini noh?
Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuners, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyango Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandralili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandralili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tandralili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga, Tribuners. Dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun
dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan Tribuners sepanjang 18 cm dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia Tribuners di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini Tribuners memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan. Tribuners mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar, serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Tribuners, diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal juga. Dan katanya driver Maxi sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang kan? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal seperti apa bagaimana? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda Be. Ini orang mana ini nah? Jatuh ke sana. Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad
sambil memanggil informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur Kan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuners, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyango Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandralili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandralili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tandralili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga. Tribuners, dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan, Tribuners, sepanjang 18 cm dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia, Tribuners, di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini Tribuners memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan, Tribuners, mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian, Tribuners.
diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut, Tribuners. Baik, rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sial Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dulu. Dan katanya driver Maxi sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang, kan? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal atau seperti apa dia, kan? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda lah. Ini orang mana ini noh? Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuner, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyawan Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman, Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad, Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan?
Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tangkalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tangkalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi, dan hingga saat ini, Tribuners, untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, maksud saya belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik, Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun, Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad, yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat, dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tangkalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga, Tribuners. Dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun, dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan, Tribuners, sepanjang 18 cm, dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia, Tribuners, di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini, Tribuners, memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan, Tribuners, mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban, dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar, serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian, Tribuners. Diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut, Tribuners. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Aha. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dulu. Dan katanya driver Maxi sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang, kan? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan.
Dan kan ini tanda-tandanya ada di koran. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal atau seperti apa dia Bang? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sundala. Beh. Ini orang mana ini nah? Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuner, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyango Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman, Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad, Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, maksud saya belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners,
korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad, yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat, dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tahalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi terus mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga. Tribuners, dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh. Maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun, dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan Tribuners sepanjang 18 cm, dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia Tribuners di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini Tribuners memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan. Tribuners mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban, dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar, serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Tribuners, diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dunia. Dan katanya driver Maxi sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang kan? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di gorengan, apakah ini ada tanda-tanda kriminal atau seperti apa dia Konan? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda lah. Beh. Ini orang mana ini noh?
Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuners, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyango Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman, Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad, Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandralili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandralili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tandralili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga, Tribuners. Dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun
dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan Tribuners sepanjang 18 cm dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia Tribuners di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini Tribuners memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan. Tribuners mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar, serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian Tribuners. Diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut Tribuners. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Aha. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dunia. Dan katanya driver Maxi sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang mana? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal atau seperti apa dia mana? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda lah. Ini orang mana ini nah? Jatuh ke sana. Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad
sambil memanggil informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur Rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuners, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyango Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandralili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandralili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tandralili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi terus mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga. Tribuners, dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan, Tribuners, sepanjang 18 cm dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia, Tribuners, di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini Tribuners memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan, Tribuners, mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian, Tribuners.
diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut, Tribuners. Baik, rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sial aha. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dulu. Dan katanya driver Maxi sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang mana? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan di tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal atau seperti apa dia mana? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda lah. Ini orang mana ini nah? Ke sana. Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuners, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyawan Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman, Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad, Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan?
Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tangkalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tangkalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi, dan hingga saat ini, Tribuners, untuk hasil autopsi sendiri belum berhasil, maksud saya belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik, Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun, Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad, yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan, dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat, dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tangkalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga, Tribuners. Dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun, dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan, Tribuners, sepanjang 18 cm, dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia, Tribuners, di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini, Tribuners, memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan, Tribuners, mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban, dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar, serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian, Tribuners. Diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut, Tribuners. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dulu. Dan katanya driver Maxi sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang, kan? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan.
Dan kan ini tanda-tandanya ada di gorengan, apakah ini ada tanda-tanda kriminal atau seperti apa dia Konan? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda lah. Beh. Ini orang mana ini nah? Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuners, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyango Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman, Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad, Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners,
korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad, yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan, dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat, dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tanah Lili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi terus mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga. Tribuners, dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun, dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan, Tribuners, sepanjang 18 cm, dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia, Tribuners, di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini, Tribuners, memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan, Tribuners, mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban, dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar, serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian, Tribuners. Diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut, Tribuners. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Nah, saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dulu. Nah, katanya driver Maxi sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang, kan? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal seperti apa dia, kan? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda lah. Ini orang mana ini nah?
Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuners, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyango Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman, Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad, Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tandalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga. Tribuners, dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh. Maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun
dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan Tribuners sepanjang 18 cm dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia Tribuners di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini Tribuners memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan. Tribuners mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar, serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Tribuners, diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dulu. Dan katanya driver Maxi ya? Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang mana? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di gorengan, apakah ini ada tanda-tanda kriminal atau seperti apa ya? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda Be. Ini orang mana ini nah? Ke sana. Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad
sambil memanggil informasi selengkapnya terkait kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuners, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyango Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman, Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad, Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandralili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandralili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tandralili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga, Tribuners. Dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan, Tribuners, sepanjang 18 cm dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia, Tribuners, di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini Tribuners memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan, Tribuners, mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian, Tribuners.
diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut, Tribuners. Baik, rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sial aha. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dulu. Dan katanya driver Maxi sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang mana? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal atau seperti apa dia mana? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda lah. Orang mana ini nah? Jatuh ke sana. Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuners, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyawan Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman, Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad, Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan?
Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tangkalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tangkalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi, dan hingga saat ini, Tribuners, untuk hasil autopsi sendiri belum berhasil, maksud saya belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik, Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun, Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad, yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan, dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat, dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tangkalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga, Tribuners. Dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun, dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan, Tribuners, sepanjang 18 cm, dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia, Tribuners, di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini, Tribuners, memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan, Tribuners, mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban, dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar, serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian, Tribuners. Diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut, Tribuners. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dunia. Dan katanya driver Maxi sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang, kan? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan.
Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal atau seperti apa dia Bang? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda lah. Beh. Ini orang mana ini noh? Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuner, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyango Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman, Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad, Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandralili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandralili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil autopsi sendiri belum berhasil, maksud saya belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners,
korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad, yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat, dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tanah Lili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga. Tribuners, dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh. Maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun, dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan, Tribuners, sepanjang 18 cm, dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia, Tribuners, di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini, Tribuners, memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan, Tribuners, mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban, dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar, serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian, Tribuners. Diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut, Tribuners. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dulu. Dan katanya driver lemak sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver maksi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang, mana? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal seperti apa ya, mana? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda lah. Ini orang mana ini noh?
Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuners, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyango Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman, Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad, Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tandalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi terus mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga. Tribuners, dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun
dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan Tribuners sepanjang 18 cm dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia Tribuners di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini Tribuners memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan. Tribuners mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar, serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian Tribuners. Diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut Tribuners. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Aha. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Nah, saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dulu. Dan katanya driver Maxi sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang mana? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal atau seperti apa dia mana? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda lah. Ini orang mana ini noh? Ke sana. Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad
sambil memanggil informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuner, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyango Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman, Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad, Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tandalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga, Tribuners. Dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan, Tribuners, sepanjang 18 cm dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia, Tribuners, di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini Tribuners memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan, Tribuners, mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian, Tribuners.
diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut, Tribuners. Baik, rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sial. Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuner, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyango Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman, Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad, Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik, rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, maksud saya belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik, rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tandalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik, rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga. Tribuners, dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners,
sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun, dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan Tribuners sepanjang 18 cm, dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia Tribuners di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini Tribuners memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan. Tribuners mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban, dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar, serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Tribuners, diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Aha. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dunia. Dan katanya driver Maxi sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang mana? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal atau seperti apa ya, Bang? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda Be. Ini orang mana ini noh? Ya, jatuh ke sana. Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan.
Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuners, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyango Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad Tribunars. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandralili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandralili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tandralili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi terus mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga, Tribuners, dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan, Tribuners, sepanjang 18 cm dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia, Tribuners, di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini Tribuners memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan, Tribuners, mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar serta
pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Tribuners, diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut. Tribuners. Baik, rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sial aha. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dulu. Dan katanya driver Maxi sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang kan? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal seperti apa dia? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda lah. Wih, orang mana ini nah? Jatuh ke sana. Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuners, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyawan Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman, Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad, Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan
meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tangkalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tangkalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, maksud saya belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad, yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat, dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tangkalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga, Tribuners. Dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun, dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan, Tribuners, sepanjang 18 cm, dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia, Tribuners, di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini, Tribuners, memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan, Tribuners, mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban, dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar, serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian, Tribuners. Diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut, Tribuners. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dunia. Dan katanya driver lemak sih sebenarnya.
Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang mana? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di gorengan. Apakah ini ada tanda-tanda kriminal atau seperti apa dia mana? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sundala. Be. Ini orang mana ini noh? Jatuh ke sana. Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuners, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyawan Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman, Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad, Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandralili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandralili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian
lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi Tribuners, tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tanah untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi terus mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga. Tribuners, dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh. Maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan Tribuners sepanjang 18 cm dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia Tribuners di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini Tribuners memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan. Tribuners mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Tribuners, diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut Tribuners. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dunia. Dan katanya driver Maxi sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang mana? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal seperti apa dia? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda Beh. Ini orang mana ini nah?
Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuners, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyango Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman, Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad, Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tandalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga. Tribuners, dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh
maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga dan juga orang-orang sekitar Tribunal. Untuk tak hanya itu, Tribunal, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun, dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan Tribunal sepanjang 18 cm, dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia Tribunal di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini Tribunal memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribunal, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan. Tribunal mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban, dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar, serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Tribunal, diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut, Tribunal. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Nah, saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dulu. Dan katanya driver Maxi sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang, kan? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal seperti apa dia, kan? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda lah. Orang mana ini nah? Ke sana. Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan.
Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, Rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuners, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyango Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman, Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad, Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tandalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi terus mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga, Tribuners. Dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan, Tribuners, sepanjang 18 cm dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia, Tribuners, di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini Tribuners memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan, Tribuners, mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang
baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Tribuners, diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut. Tribuners. Baik, rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Aha. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dulu. Dan katanya driver Maxi sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang, kan? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal atau seperti apa dia, Bang? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sundala. Ini orang mana ini nah? Ke sana. Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuner, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyawan Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman, Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad, Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan
meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tangkalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tangkalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi, dan hingga saat ini, Tribuners, untuk hasil autopsi sendiri belum berhasil, maksud saya belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad, yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan, dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat, dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tangkalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga, Tribuners, dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun, dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan, Tribuners, sepanjang 18 cm, dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia, Tribuners, di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini, Tribuners, memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan, Tribuners, mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban, dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar, serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian, Tribuners. Diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut, Tribuners. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dunia. Dan katanya driver lemak sebenarnya.
Betul, kegiatan hari-hari beliau driver taksi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang mana? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal atau seperti apa dia mana? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Tidak. Di Sunda lah. Beh. Ini orang mana ini nah? Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuners, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tantalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyawan Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tantalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tantalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil autopsi sendiri belum berhasil, belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian
lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi Tribuners, tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Takalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga. Tribuners, dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh. Maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan Tribuners sepanjang 18 cm dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia Tribuners di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini Tribuners memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan. Tribuners mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Tribuners, diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Aha. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dunia. Dan katanya driver Maxi sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang mana? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal seperti apa dia? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda lah. Wih, orang mana ini nah?
Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuners, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyango Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman, Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad, Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tandalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga. Tribuners, dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun
dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan Tribuners sepanjang 18 cm dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia Tribuners di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini Tribuners memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan. Tribuners mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar, serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Tribuners, diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dunia. Dan katanya driver Maxi sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang mana? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal atau seperti apa yang mana? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sundala. Beh. Ini orang mana ini nah? Ke sana. Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad
sambil memanggil informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur Rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuners, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyango Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad Tribunars. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tandalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga, Tribuners, dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan Tribuners sepanjang 18 cm dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia, Tribuners, di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini Tribuners memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan, Tribuners, mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian, Tribuners.
diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut, Tribuners. Baik, rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sial Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dulu. Dan katanya driver Maxi sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang, mana? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal atau seperti apa dia, mana? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda lah. Wih, orang mana ini nah? Ke sana. Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuners, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyawan Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman, Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad, Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan?
Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tangkalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tangkalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi, dan hingga saat ini, Tribuners, untuk hasil autopsi sendiri belum berhasil, maksud saya belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik, Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun, Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad, yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan, dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat, dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tangkalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga, Tribuners. Dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun, dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan, Tribuners, sepanjang 18 cm, dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia, Tribuners, di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini, Tribuners, memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan, Tribuners, mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban, dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar, serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian, Tribuners. Diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut, Tribuners. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Nah, saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dunia. Dan katanya driver Maxi sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang, kan? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan.
Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal atau seperti apa dia Bang? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda lah. Beh. Ini orang mana ini nah? Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuner, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyango Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman, Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad, Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandralili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandralili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil autopsi sendiri belum berhasil, maksud saya belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners,
korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad, yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat, dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tanah Lili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga. Tribuners, dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh. Maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun, dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan, Tribuners, sepanjang 18 cm, dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia, Tribuners, di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini, Tribuners, memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan, Tribuners, mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban, dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar, serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian, Tribuners. Diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut, Tribuners. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dunia. Dan katanya driver Maxi sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang, kan? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal atau seperti apa dia, kan? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda lah. Ini orang mana ini noh?
Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuners, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyango Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tandalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga. Tribuners, dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun
dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan Tribuners sepanjang 18 cm dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia Tribuners di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini Tribuners memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan. Tribuners mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar, serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Tribuners, diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dulu. Dan katanya driver Maxi sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang mana? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal atau seperti apa dia mana? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda Be. Ini orang mana ini nah? Jatuh ke sana. Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad
sambil memanggil informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuners, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyango Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tandalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi terus mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga, Tribuners. Dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan, Tribuners, sepanjang 18 cm dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia, Tribuners, di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini Tribuners memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan, Tribuners, mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian, Tribuners.
diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut, Tribuners. Baik, rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sial aha. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dulu. Dan katanya driver Maxi sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang, kan? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal atau seperti apa dia, Bang? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda lah. Ini orang mana ini noh? Ke sana. Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuner, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyawan Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman, Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad, Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan?
Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tanggalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tanggalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi, dan hingga saat ini, Tribuners, untuk hasil autopsi sendiri belum berhasil, maksud saya belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik, Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun, Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad, yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat, dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tanggalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga, Tribuners, dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun, dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan, Tribuners, sepanjang 18 cm, dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia, Tribuners, di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini, Tribuners, memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan, Tribuners, mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban, dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar, serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian, Tribuners. Diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut, Tribuners. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dunia. Dan katanya driver Maxi sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang, kan? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan.
Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal atau seperti apa ya Bang? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda Be. Ini orang mana ini nah? Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuner, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyango Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman, Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad, Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners,
korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad, yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat, dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Takalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi terus mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga. Tribuners, dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar. Tribuners, untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun, dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan Tribuners sepanjang 18 cm, dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia, Tribuners, di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini, Tribuners, memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan, Tribuners, mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban, dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar, serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian, Tribuners. Diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut, Tribuners. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dulu. Dan katanya driver Maxi sebenarnya. Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang, kan? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal seperti apa dia, kan? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda lah. Beh. Wih, orang mana ini nah?
Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuners, selamat malam Andra. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyango Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tandalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga, Tribuners. Dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun
dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan Tribuners sepanjang 18 cm dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia Tribuners di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini Tribuners memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan. Tribuners mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar, serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian Tribuners. Diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut Tribuners. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Dan saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dunia. Dan katanya driver Maxi ya? Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang kan? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal seperti apa dia? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda lah. Ini orang mana ini nah? Ke sana. Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad
sambil memanggil informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur Rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuners, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyango Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tandalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tandalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dan hingga saat ini Tribuners untuk hasil otopsi sendiri belum berhasil, belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tandalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi terus mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga. Tribuners, dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan, Tribuners, sepanjang 18 cm dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia, Tribuners, di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini Tribuners memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan, Tribuners, mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian, Tribuners.
diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku yang telah melakukan aksi pembunuhan yang telah menghilangkan nyawa driver online bernama Abdul Rahim tersebut, Tribuners. Baik, rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sial Jadi dapat kami jelaskan bahwa atas pelaporan warga bahwa ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun itu meminta tolong dalam keadaan bergelumuran darah. Kondisinya seperti apa? Ada luka di bagian leher. Nah, saat ini sudah meninggal. Sesuai tadi dari puskesmas, yang bersangkutan meninggal dulu. Nah, katanya driver Maxi ya? Betul, kegiatan hari-hari beliau driver Maxi. Dan dia ini dalam perjalanan pulang mana? Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Dan kan ini tanda-tandanya ada di Gorak. Dan apakah ini ada tanda-tanda kriminal atau seperti apa dia mana? Indikasinya kami sementara lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Dah. Di Sunda lah. Ini orang mana ini noh? Ke sana. Seorang pengemudi mobil bernama Abdul Haris, 55 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam, diduga menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Suasana pilu menyelimuti lokasi kejadian saat istri dan anak korban tampak menangis di samping jasad sambil memanggil. Informasi selengkapnya terkait kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Silakan laporan Anda. Selamat malam Tribuner, selamat malam Angga. Dapat saya sampaikan, warga di Kecamatan Tandalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah ataupun mayat Tribuners yang tergeletak di tepi jalan berlokasi di Jalan Poros Karyawan Lorong 3, RT 3, RW 3, Desa Sudirman, Tribuners. Dan nampak jenazah tersebut menggunakan pakaian berwarna krem dan juga helm putih tergeletak di tepi jalan dan ditemukan oleh salah satu warga yang berada di lokasi tersebut bernama Ahmad, Tribuners. Dan dalam video yang beredar ini nampak istri dan juga anak korban ini berada di sisi kiri dan kanan korban ini menangis dan meraung memanggil sang korban yang belum diketahui pasti penyebab ataupun siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Tribuners. Baik rekan Nurul, dari hasil olah TKP sementara bisa dilaporkan apa saja barang bukti yang berhasil diamankan?
Ya, Tribuners, berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh pihak Polsek Tangkalili bersama dengan Polres Maros, ini diamankan sejumlah barang korban berupa helm, pakaian, dan juga sepeda motor yang berada di lokasi kejadian tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini untuk barang bukti sendiri telah diamankan di Polsek Tangkalili untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, Tribuners. Untuk jenazah korban sendiri telah dibawa ke RS Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi, dan hingga saat ini, Tribuners, untuk hasil autopsi sendiri belum berhasil, maksud saya belum diperoleh oleh kami, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian seperti apa kesaksian warga sekitar yang melihat langsung kondisi jasad korban? Ya, baik, Tribuners, perlu diketahui bahwa saat kejadian lokasi ataupun TKP pembunuhan tersebut ini sepi, Tribuners. Tidak ada sama sekali orang yang berada di lokasi tersebut kecuali korban dan juga terduga pelaku. Namun, Tribuners, korban baru ditemukan oleh warga setempat yang bernama Ahmad, yang kemudian menemukan korban ini sudah tergeletak di tepi jalan, dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada RT setempat, dan RT langsung menelpon ke pihak Polsek Tangkalili untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga olah TKP di lokasi tersebut dan mengamankan jenazah ke RSUD Bayangkara untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui pasti apa penyebab korban meninggal dunia, seperti itu, Tribuners. Baik rekan Nurul, kemudian apakah korban ini sempat terlibat konflik atau masalah pribadi yang dapat menjadi petunjuk motif pembunuhan? Ya, Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan anak pertama korban, diketahui bahwa korban ini adalah pribadi yang tenang dan juga dikenal baik di mata keluarga, Tribuners. Dan anak pertama korban sendiri mengaku bahwa sang ayah ini tidak memiliki musuh, maksud saya permasalahan terhadap baik rekan kerja, tetangga, dan juga orang-orang sekitar, Tribuners. Untuk tak hanya itu, Tribuners, sang anak juga mengatakan bahwa sang ayah juga ini tidak memiliki hutang apapun kepada siapapun, dan ia pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah melakukan aksi keji terhadap korban. Diketahui bahwa korban ini menderita luka di leher bagian depan, Tribuners, sepanjang 18 cm, dan luka tersebutlah yang diduga kuat menjadi penyebab utama korban meninggal dunia, Tribuners, di lokasi kejadian. Baik rekan Nurul, kemudian bisa dilaporkan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam memburu pelaku pembunuhan? Ya, hingga saat ini, Tribuners, memang belum diketahui pasti identitas pelaku maupun motif pelaku melakukan aksi kejam tersebut kepada driver mobil online ini, Tribuners, karena pihak kepolisian sendiri masih terus melakukan penyelidikan, Tribuners, mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada korban, dan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baik yang melihat korban di lokasi kejadian dan juga warga sekitar, serta pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengecekan CCTV yang berada di lokasi dekat ataupun menjangkau lokasi yang berada di sekitar lokasi kejadian, Tribuners. Diharapkan bahwa pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan juga memberikan